Shalom umat Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah Kul Online pada malam hari ini. Mari saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, mujizatnya sungguh nyata atas setiap kita. Haleluya. Mari bergerak, goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau yang mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan kami. Kasih-Mu itu menjamah kami. Kasih-Mu itu menyembuhkan setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan Yesus. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Biar sungguh hadirat-Mu itu tinggal dekat kami. Hadirat-Mu Tuhan menyelimuti kami saat ini. Di setiap tempat-tempat kami ya Tuhan Yesus. Kami mau datang mendekat kepada-Mu. Oh Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kepada-Mu. Kaulah Tuhan. Kami nyatakan Kaulah Tuhan. Sungguh tak
Kami percaya ketika kami hidup Tuhan, senantiasa berjalan bersama dengan Engkau, maka dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Biar kiranya malam hari ini firman-Mu itu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, untuk kami melangkah, berjalan, mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kembali kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17. Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu sekalian selalu dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan Yesus, dan biarlah damai sejahtera Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita sekalian. Dan mari sebentar kita akan siapkan Alkitab kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adapun tema sharing kita pada saat ini adalah bersukacitalah, bersukacitalah, yang diambil dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Kita siapkan Alkitab kita di rumah. Kalau sudah, saya akan bacakan buat saudara. Surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sepintas ayat ini sepertinya biasa saja. Tetapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam, ya sedikit aneh. Kenapa sedikit aneh? Karena di sini Paulus waktu menuliskan surat ini, dia tidak sedang memberitahu, dia tidak sedang menceritakan satu kondisi, tetapi Rasul Paulus itu memberikan perintah. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan diulangi sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya ini satu perintah yang serius untuk dikerjakan. Loh, masalahnya yang dikatakan Paulus ini bukan kata kerja, tetapi adalah perasaan. Kalau misalnya Paulus mengatakan ambil ember itu, bawa ke sana, tutup pintu itu, buka jendela itu, angkat tong itu satu kata kerja yang penting di mana kalau saya dan saudara mau kerja itu akan terlaksana. Tetapi kalau bicara tentang perasaan, itu tidak bisa diperintahkan. Nah, contoh misalnya seorang ibu yang lagi nonton di depan TV, mungkin ada sinetron kesayangannya, dia nonton. Dan ternyata sinetron itu lucu, dia tertawa-tawa. Kemudian di satu sisi mungkin ada ibu yang sedang mengupload kesukaan, sukacitanya di Instagram. Atau mungkin juga lagi memperbaiki profil dengan gambar yang lebih bagus di WhatsApp, di Facebook. Nah, sedang ibu ini melakukan itu, tiba-tiba ada orang yang berkata kepada si ibu, "Bu, saya minta sekarang ibu bersedih. Ayo ibu bersedih." Kira-kira ibu ini bisa tiba-tiba bersedih enggak? Loh, ini kan perasaan, enggak bisa tiba-tiba dirubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali perasaan kita ini kan dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekeliling kita. Seorang bapak yang sedang makan misalnya, sedang sarapan pagi, pas makanan kesukaannya, sepiring nasi goreng, dengan telur ceplok setengah matang, ada abonnya, kemudian ada yakiniku, ada teriyaki, wah pokoknya lengkap. Dan dia sedang makan dengan asiknya. Tiba-tiba ada orang bilang begini, "Pak, saya minta saat ini juga Bapak marah. Pokoknya saya nggak mau tahu caranya Bapak marah." Nah, kalau tiba-tiba orang disuruh begitu juga nggak bisa. Nah, ini juga yang terjadi dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Sepertinya gampang, bersukacitalah. Loh, tapi ini kan tentang perasaan. Apa mudah orang yang lagi sedih, mungkin dia baru mengalami PHK, dia mungkin baru mengalami masalah dengan suaminya, dengan istrinya. Hal pertama yang kita mau sama-sama belajar pada saat ini adalah ternyata yang namanya sukacita, yang namanya kebahagiaan, itu tidak selalu tergantung kepada kondisi di sekitar kita. Berarti ada sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kita. Nah, mari kita lihat dari
Surat Filipi pasal yang keempat, ayat keempat dari International Standard Version. Saya akan bacakan terjemahan yang lain begini. Dikatakan, keep on rejoicing in the Lord all times. I will say it again, keep on rejoicing. Nah, untuk mengungkapkan kata sukacita, ya, seorang yang bernama Salinger itu mengatakan bisa dengan dua macam kata. Kata pertama adalah happiness. Happiness ini adalah suatu rasa nyaman, rasa senang karena kondisi yang ada di sekelilingnya itu berubah sesuai dengan apa yang ia harapkan. Contoh misalnya seorang bapak tiba-tiba mendapatkan promosi menjadi seorang director. Waduh, dia bersuka cita. Atau seorang pemilik pabrik tiba-tiba mendapatkan omset untuk pekerjaan 1 tahun. Dia pasti bersuka cita. Nah, ini namanya happiness. Waktu situasi di sekelilingnya berubah, maka dia ikut bersuka cita. Tapi ada yang kedua. Ya, di sini dikatakan rejoicing. Rejoicing akar katanya adalah joy. Joy itu adalah satu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, tapi keluar dari dalam hati. Contoh, waktu seorang ya dalam kondisi COVID-19 seperti ini, di mana usaha susah, kerja juga tidak mudah, ya, kemudian Tuhan gerakkan dia untuk menolong orang lain. Dan waktu dia menolong orang lain, selesai dia menolong orang tersebut, entah dia bagi sembako, entah dia kirim obat atau apapun namanya, tiba-tiba dari dalam hatinya keluar rasa sukacita. Itu namanya joy. Dan ini yang Paulus maksudkan, bahwa hari-hari ini apapun kondisi kita, apapun kondisi kesulitan yang kita hadapi, joy ini harus mengalir keluar dari dalam hati kita. Ada satu contoh dalam Alkitab. Mari sama-sama kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-77. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-77 ini, ternyata judul perikopnya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris itu berbeda. Dalam bahasa Indonesia dikatakan perbuatan Tuhan di zaman purbakala atau di zaman dahulu kala. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya judulnya berbeda. Ditulis adalah in the day of trouble. In the day of trouble. Artinya dalam hari-hari di mana ada kesulitan yang terjadi. Jadi judulnya sepertinya nggak nyambung. Tapi apa yang mau disampaikan dari Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud? Ternyata begini. Waktu Daud menuliskan Mazmur pasal yang ke-77, Daud sedang mengalami kesulitan yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan di ayat yang pertama dia katakan, aku sangat kesulitan dalam hari-hariku. Tetapi yang luar biasa, ternyata ayat-ayat berikutnya dari pasal yang ke-77 tadi, tidak berbicara bahwa Daud mengalami kesulitan A, kesulitan B, karena orang A, karena orang B, enggak. Setelah beberapa ayat ditulis kesulitan, lalu Daud mulai mengatakan begini, aku mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di zaman dahulu. Dan kemudian ayat-ayat seterusnya tidak lagi diceritakan betapa sulitnya hidup Daud, betapa Daud sedang dalam pergumulan, Daud dalam ketakutan, tidak dibuat demikian. Tapi Daud menuliskan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup bangsanya, dalam hidup keluarganya. Dan saya percaya, waktu Daud mulai mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal mulai memenuhi hati dan pikiran Daud. Sehingga joy dalam hati Daud mulai keluar. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Wabah COVID-19 sudah berjalan lebih dari 10 bulan di bangsa ini. Ada kesulitan demi kesulitan, ada pergumulan demi pergumulan. Tetapi di tengah hari-hari yang susah, dikatakan di tengah-tengah in the day of trouble, di tengah-tengah hari-hari yang sulit,
berhenti mengisi pikiran saya dan saudara dengan kekhawatiran demi kekhawatiran, dengan khawatir demi khawatir. Kita memikirkan sesuatu yang tidak baik boleh. Daud juga katakan, aku punya masalah. Tetapi tidak banyak sekali dalam ayat-ayat dalam pasal 77 menuliskan kesulitan-kesulitan Daud. Tapi sebagian besar isi Mazmur 77 adalah bagaimana Daud mengingat kebaikan Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami, kesulitan apapun, tekanan apapun yang kita alami, belajar mengingat kebaikan Tuhan. Kalau engkau ada waktu, engkau bisa ambil kertas, ambil bolpen, mulai engkau tulis. Desember yang lalu tahun 2020, apa perbuatan Tuhan dalam hidup aku? November 2020, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku? Terus kita mulai tulis. Saya sangat percaya waktu kita terus mengisi pikiran kita dengan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat, maka kekhawatiran itu akan semakin lama semakin turun. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita. Jadi yang pertama, ternyata ada sukacita yang tidak dibangun karena baiknya kondisi di sekitar kita. Tapi sukacita yang timbul dalam hati kita waktu kita mengkonekkan perasaan kita dengan Bapa di sorga. Dengan cara mengingat kebaikan yang kita alami. Yang kedua dan terakhir, kalau yang pertama, ternyata ada sukacita. Meskipun kondisi kita tidak baik, ada sukacita keluar dari dalam hati kita. Yang kedua, tidurlah yang cukup. Tidurlah yang cukup. Nah, Bapak Ibu, saya membaca dari liputan6.com yang ditulis kalau nggak salah tanggal 6 Desember tahun 2019, bahwa kalau orang tidur malamnya cukup, itu ada 8 hal yang baik yang terjadi dalam dirinya. Saya akan bacakan ya. Yang pertama dikatakan bahwa kalau kita tidur cukup, maka kita bisa mengendalikan nafsu makan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga dikatakan bisa mempertajam ingatan. Yang keempat, bisa membantu pertumbuhan badan terutama pada anak-anak dan remaja. Yang kelima, bisa tetap aktif di siang hari. Yang keenam, bisa terhindar dari berbagai penyakit. Nah, perhatikan yang ketujuh. Ternyata tidur yang cukup itu bisa meningkatkan suasana hati. Dan yang paling terakhir dikatakan bisa membuat panjang umur. Jadi kalau mau panjang umur, ya tidurlah yang cukup. Jangan karena kesulitan kita, karena kesukaran kita, karena tekanan, karena stres, ya akhirnya kita nggak bisa tidur, ya mungkin sudah naik ke ranjang, ya yang punya kipas anginnya sudah dikencengin, yang AC-nya sudah diatur 18 derajat, pakai lagu-lagu yang ada gemercik airnya, ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, nanti kita akan pelajari sama-sama, kita perlu tidur yang cukup. Lupa ada contohnya nggak dalam Alkitab? Oh ada. Ada dua hal, kita akan lihat sama-sama yuk. Dari Mazmur pasalnya yang ketiga ayat ke-6. Kemudian kita lihat Mazmur pasal yang keempat ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur pasal ketiga ayat ke-6. Ini Daud bilang begini. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku.
Kemudian dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9, Daud bilang begini lagi, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Loh, seakan-akan kalau kita membaca cuplikan ayat ini, kita berpikir Daud sedang enak-enak di istana, ya, kerajaannya tidak ada musuh, ya, bahwa semua menteri-menterinya bekerja dengan baik, setia, panglima perangnya itu punya pasukan yang kuat sehingga bisa menjaga negara. Sehingga dia bisa mengatakan, aku akan tidur dengan tenang, aku akan tidur dengan nyaman. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat ini enggak. Perikop di atasnya dikatakan bahwa Daud waktu menuliskan ayat-ayat ini, Daud sedang dikejar oleh anaknya yang namanya Absalom. Artinya saat itu Daud sedang dalam pengungsian. Anak yang dikasihinya, yang disayang, yang digadang-gadang, itu tiba-tiba memberontak. Bahkan tidak sekedar memberontak, dia mau bunuh papanya sendiri. Bahkan menteri-menteri yang diangkat oleh Raja Daud, yang harusnya lebih setia, karena sudah menerima kebaikan-kebaikan dari Raja Daud, tiba-tiba berkhianat, tiba-tiba meninggalkan Daud. Bahkan mencari cara untuk membunuh Raja Daud. Dalam kondisi seperti itu, Daud lari. Tapi yang luar biasa, meskipun dia lari, meskipun dia harus bersembunyi, tetapi dikatakan dalam 2 ayat tadi, waktunya tidur, Daud tidur. Loh, maksudnya apa sih? Begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tadi sudah tahu 8 manfaat dari tidur yang cukup. Dan waktu itu mungkin dunia kedokteran juga belum secanggih sekarang waktu hal ini ditulis. Tapi Daud tahu dia harus tidur yang cukup. Artinya apa? Ya sudah, seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, bahwa ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena besok itu punya kesusahannya sendiri. Yang penting hari ini kita sudah kerja maksimal, sudah usaha maksimal, ya sudah. Nggak usah lagi dipikirin. Yang penting ada bagian yang saya dan saudara kerjakan, dan kita percaya ada bagian yang Tuhan akan kerjakan. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Daud tahu itu. Jadi dia waktu lari, ya, dikejar-kejar oleh anaknya, dia nggak sampai malam, ayo kita bikin strategi. Coba gimana? Kita akan atur, kita akan serang mana, kita akan coba hubungi mana. Daud tidak lakukan itu. Daud lakukan pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari. Dia lakukan itu, dia lakukan maksimal. Tapi waktunya dia istirahat, dia tidur. Nah, waktu dia nggak bisa tidur, dia katakan, dia serahkan kekhawatirannya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi sesulit apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, sesetres apapun kita, usahakan tetap tidur dengan cukup. Pak, saya nggak bisa tidur. Oke, kalau Bapak Ibu nggak bisa tidur, coba, ya, engkau ambil kertas, engkau ambil ballpoint, tulis kekhawatiranmu. Satu persatu engkau tulis. Supaya nggak usah dipikirin, tulis. Engkau tulis satu demi satu, demi satu, demi satu. Dan setelah engkau tulis mungkin ada 15, mungkin ada 20, mungkin ada 30, mungkin ada 100. Lalu 100 ini engkau bawa ke tangan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini pergumulanku. Dan saya percaya sekali lagi, waktu kita menaruh seluruh kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, maka sekali lagi damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Yang penting hari itu dia sudah berusaha. Dia sudah meeting dengan pasukannya, dia sudah meeting dengan orang-orang yang dia percaya. Waktu tidur, dia tetap tidur. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan dengan caranya yang ajaib. Nah Bapak Ibu, hari ini kondisi mungkin belum membaik. Tapi saya percaya suatu ketika kondisi akan menjadi lebih baik. Nah, dalam kondisi yang kurang baik, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah.
Sekali lagi, bersukacitalah. Bukan tentang happiness. Sukacita karena kondisi yang baik. Tapi karena joy. Karena kita terhubung dengan Tuhan. Karena kita mengingat kebaikan demi kebaikan. Perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk meletakkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan dipikir, tulis di atas kertas. Tulis kekhawatiranmu, 1, 2, 3, 4. Lalu serahkan setiap malam ke dalam tangan Tuhan. Kalau engkau mau, engkau bisa selipkan dalam Alkitab sekian puluh kekhawatiranmu. Atau engkau masukkan ke dalam dompetmu. Dan Bapak, Ibu, Saudara, 1 bulan kemudian dari hari ini, 2 bulan kemudian dari hari ini, mungkin 3 bulan dari hari ini, engkau akan lihat ada banyak kekhawatiran kita yang Tuhan selesaikan dengan cara yang luar biasa. Mari, hari ini, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anggota-anggotaku yang pada hari ini mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kondisinya. Mungkin yang tiba-tiba harus mengalami demosi dan jabatan. Atau bahkan mengalami PHK dari pekerjaan. Yang mungkin sudah membuka usaha tapi semakin lama semakin sepi dan semakin sulit. Dan ada banyak hal yang lain. Dalam kondisi seperti itu. Mengalami masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak-anak. Hamba berdoa hari ini Tuhan. Apapun yang dialami oleh umat-Mu. Biarlah sukacita itu. Biarlah rejoicing itu, rejoice itu boleh mengalir keluar dari hati setiap anak-anak-Mu. Sukacita yang bukan berasal dari kondisi, sukacita yang bukan berasal dari luar, tapi sukacita yang keluar dari dalam hati, yang terus mengingat akan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk bersama-sama, untuk tidur dengan nyenyak di malam hari, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Apapun kesulitan yang dialami, apapun masalah yang kami alami, kami mau beristirahat dengan tenang. Karena kami tahu, kesusahan satu hari cukuplah untuk sehari. Dan kami akan menuliskan semua kekhawatiran kami. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kuatkan umat-Mu ya Tuhan. Kuatkan umat-Mu. Biarlah sukacita itu mengalir. Biarlah sukacita itu mengalir Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan pada QR IS yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa transfer rekening pada nomor-nomor rekening yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan. Dan kemudian pada saat Bapak Ibu lewat di Gereja Betel Indonesia Malahayati, Bapak Ibu bisa mampir sebentar, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke ruang pembicara, di sana sudah tersedia kotak persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Dan mari kita siapkan persembahan kita, yang mau melakukan transfer boleh pegang handphonenya, yang mau masukkan persembahan ke dalam amplop bisa memegang amplopnya. Saya akan berdoa untuk kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa, di tangan kanan kami ada persembahan untuk kegiatanku. Kami percaya apa yang kami berikan
Itu sungguh menyenangkan Engkau Bapa di sorga. Engkau nggak melihat jumlahnya, tapi Engkau lihat kerelaan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kul kita saat ini. Mari sekali lagi engkau tetap berdiri. Mari engkau gandeng suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Dan mari dengan iman bersama-sama kita menerima berkat. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin.